di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi yang cerah ini Tuhan sekali lagi mengumpulkan anak-anak Tuhan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti, untuk memuji dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami sebagai lusa yang dengan aus, lapar untuk merindukan firman dan penyertaan Tuhan. Pakailah roh-Mu yang kudus untuk menggerakkan hati kami, mencerahkan pikiran kami, dan mengetuk pintu kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca sekali lagi dari Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat kedua. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat ketiga. Semua membaca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, kita mulai minggu lalu telah membicarakan tentang hukum pertama di dalam 10 hukum. Kita telah membicarakan tentang dari pendahuluan mengapa Tuhan memberikan 10 hukum kepada umatnya. Dan 10 hukum terbentuk di dalam 2 komposisi, yaitu bagian kepada Tuhan Allah dan kedua bagian kepada manusia. Relasi kedua ini adalah relasi yang paling penting di dalam membentuk seluruh hidup manusia. Manusia berrelasi dengan sang penciptanya, dan manusia berrelasi dengan yang dicipta menurut peta teladannya. Saudara-saudara, dan urutannya itu dengan jelas. Jika relasi kita dengan Tuhan itu beres, barulah mungkin kita mempunyai relasi yang beres dengan sesama manusia. Nah, manusia dan Tuhan di tengah-tengah yang dicipta dan yang mencipta itu perlu satu hubungan cinta kasih. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, Taurat diberikan supaya kita mengerti bagaimana mencintai Tuhan dan bagaimana mencintai sesama manusia. Dengan segenap jiwamu, sebulat hatimu, sepenuh pikiranmu, dan sekuat tenagamu, cintailah Allahmu yang esa itu. Dan dengan sama seperti ini, cintailah manusia tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Sehingga motivasi dari Taurat yang diberikan oleh Tuhan adalah Allah itu kasih. Allah mengasihi umatnya, dan Allah melalui kasih itu telah menciptakan kita untuk menikmati kasih dan mendapatkan kasih dari Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan motivasi daripada Allah itu juga mengakibatkan kita mengerti bagaimana dengan motivasi kasih kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Dan Taurat itu bukan mengikat, bukan membatas, bukan menjadi sesuatu belenggu, tetapi Taurat itu adalah Taurat yang membebaskan. Saudara-saudara, semua prinsip yang begitu jitu, begitu penting di Alkitab harus kita mengerti sehingga kita tidak merasa di dalam Taurat kita kehilangan kebebasan atau kita menjadi budak di hadapan Tuhan Allah. Karena Taurat itu membebaskan, maka berbahagialah manusia yang melakukan Taurat
di dalam kehendak yang sungguh-sungguh takluk kepada Tuhan. Tuhan berkata di dalam 10 hukum ini, hukum pertama adalah akulah Allahmu. Akulah Allah yang esa, dan di luar aku tidak ada Allah yang lain. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita jelas bahwa Tuhan bukan memberikan kebebasan beragama supaya manusia meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, istilah the freedom of religion itu adalah istilah yang diciptakan oleh manusia, bukan dari Tuhan. Hak asasi manusia dari Tuhan. Hak kebebasan beragama dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mempergunakan hak kebebasan beragama untuk diikat oleh perintah Dia sendiri. Nah ini adalah poin yang orang Kristen harus mengerti. Karena kita dipilih menjadi kaum Tuhan, menjadi umat Tuhan, bukan diberikan kebebasan untuk sembarangan mengikuti nafsu atau mengikuti pikiran kita yang sudah salah. Dengan demikian Tuhan berkata kepada umatnya, akulah Allahmu. I am your God. I'm the only God. Allahmu itu Allah yang esa, dan aku adalah Allahmu. Itu sebab di luar aku engkau tidak boleh mempunyai Allah yang lain. Engkau tidak boleh bersembah sujud kepada Allah dan dewa yang lain. Dengan demikian Allah mengikat dan Allah mengarahkan kebebasan beragama itu hanya untuk menyembah kepada Dia saja. Saudara-saudara, kalau demikian kita mau tanya, kenapakah kita diberikan hak menyembah Dia, dan kebebasan ini berbeda dengan kebebasan dari mereka yang bukan kaum pilihan atau bukan umat Tuhan. Saudara-saudara, manusia mempunyai kebebasan, dan kebebasan beragama di dalam pikiran orang yang sudah jatuh di dalam dosa berbeda dengan kebebasan beragama menurut perintah dari Tuhan. Nah poin ini orang Kristen kalau tidak mengerti, maka kita akan menjadi orang yang tidak ikut perintah Tuhan dan menjadi liar mengikuti akan kemauan kita sendiri. Saudara-saudara, kebebasan beragama adalah membebaskan manusia keluar daripada penyembahan yang salah. Kebebasan beragama adalah mengeluarkan kita daripada agama-agama yang rusak. Kebebasan beragama adalah menjamin penyembahan kita bukan tercemar oleh kerusakan-kerusakan jiwa manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Maksudnya, pada waktu orang Israel berada di tanah Mesir, orang Mesir menyembah matahari, mereka menyembah kucing, mereka menyembah raja daripada lalat, mereka menyembah binatang-binatang, mereka menyembah burung-burung, elang, dan begitu banyak hal yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, semua itu bukan Allah, tapi mereka telah memperilah, mereka memperdewa yang dicipta untuk setara atau mengganti yang mencipta. Sehingga agama itu sudah dimiliki oleh bangsa yang begitu kuat dan kerajaan yang paling besar di dalam zaman Musa hidup di dalam dunia ini. Sehingga melalui kuasa politik dan kuasa Firaun, seluruh rakyat Mesir beragama di dalam jalur yang salah. Maka pada waktu Tuhan berkata, biarlah umatku keluar daripada tanah Mesir supaya boleh menyembah Tuhan di dalam padang belantara. Ini adalah pelepasan dan ini adalah kebebasan yang diberikan untuk beragama yang sejati. Saudara-saudara, kebebasan beragama bisa dimengerti oleh umat manusia biasa. Semaunya engkau pilih. Engkau boleh pilih Buddha, engkau boleh pilih Muhammad, engkau boleh pilih Yesus, engkau boleh pilih Zoroaster, engkau boleh pilih Hindu, Wisnu, Shiva, dan Brahma. Engkau berkebebasan agama. Nah ini keberadaan seperti kebebasan agama di dalam semua agama di luar wahyu Tuhan Allah. Ini adalah akibat setelah kejatuhan manusia. Tetapi ajaran dari Alkitab bukan demikian. Tuhan berkata, akulah Allahmu. Di luar aku engkau tidak ada Allah yang lain. Berarti engkau tidak mungkin mempunyai kebebasan agama semau dirimu sendiri.
Nah, di sini pengertian yang harus kita mengerti, karena ini perintah dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan, aku adalah Allah yang sejati, aku adalah Allah yang hidup, aku adalah Allah yang esa, dan akulah Allahmu, maka di hadapanku dan di luarku engkau tidak boleh mempunyai agama lain, tidak boleh mempunyai Allah yang lain. Berarti hak kebebasan beragama bukan semau kita, tetapi harus kembali kepada perintah dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, apakah benar Allah itu hanya satu? Apakah benar semua Allah yang lain bukan Allah? Apakah benar kita kalau beribadah kepada Allah yang lain itu adalah bersalah, dan itu adalah telah menyalahgunakan akan kebebasan beragama yang diberikan oleh Tuhan? Benar, saudara-saudara. Itu sebab kita melihat ini merupakan satu keadaan yang eksklusif dan keadaan yang mutlak, dan keadaan yang sangat menjadi kontroversial waktu kita hidup di dalam dunia ini. Mereka yang beragama yang lain, kalau mendengar kalimat ini, hanya Allahmu, Allah yang sungguh, Allah lain semua Allah palsu. Kalau demikian, mereka menganggap orang Kristen arogan, menganggap orang Kristen eksklusif, orang Kristen sombong, dan orang Kristen tidak mungkin hidup berdamai dengan agama yang lain. Saudara-saudara, kerukunan beragama seolah-olah menuntut ada sama hak dan sama mengapresiat, sama merespek, sama-sama menghargai agama yang berbeda. Tetapi di dalam firman Tuhan dengan jelas kita melihat ini tidak mungkin, karena Allah yang sejati adalah Allah yang harus disembah sujud. Allah yang disembah sujud, jikalau bukan Allah yang sejati, itu bukan Allah, itu berhala. Dan berhala itu musuh daripada Allah. Menyembah berhala ada berlawanan dengan berbakti kepada Tuhan. Sehingga di sini Tuhan tidak memberikan kebebasan kepada umatnya untuk boleh mencari Allah yang mana saja. Dengan demikian, orang Kristen harus sungguh-sungguh menjaga kesetiaan jiwa kita, mengarahkan hati kita hanya kepada Allah yang sejati. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama-agama kita melihat ada ateisme yang tidak percaya Allah, ada politeisme yang percaya banyak Allah, ada monoteisme yang percaya hanya satu Allah, dan monoteisme berasal daripada pengwahyuan. Saudara-saudara, monotheism is from the revelation of God. Hanya 3 agama yang percaya Allah itu esa, yaitu Yudaisme, agama Kristen, dan agama Islam. Yudaisme percaya Allah itu hanya satu, mengikuti tradisi yang diturunkan dari Abraham. Orang Kristen percaya Allah hanya satu, mengikuti tradisi dari Abraham. Orang Islam percaya Allah itu hanya satu, mengikuti tradisi dari Abraham. Nah, saudara-saudara, dengan demikian sebelum ada perjanjian baru adalah perjanjian lama. Sebelum ada Al-Quran ada perjanjian lama. Perjanjian lama dimulai 3.500 tahun yang lalu. 1.000 tahun lebih dulu, lebih kuno daripada Upanishad di dalam Hinduisme. 1.500 tahun lebih dulu, lebih kuno daripada perjanjian baru. Dan 2.100 tahun lebih dulu daripada adanya Islam. Saudara-saudara, sehingga perjanjian lama mengajarkan Allah yang Maha Esa. Itu sangat-sangat penting, karena ini merupakan yang paling pertama, yang paling kuno, yang paling dahulu daripada 3 agama ini. Sehingga agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, ketiga agama penting yang percaya Allah hanya Esa, itu dimulai daripada perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, Allah mengwahyukan
Dan Allah memanggil Abraham pada waktu Abraham seorang diri. Nah, pada waktu Abraham seorang diri, ini tidak berarti Abraham pada saat dia masih sebatang kara sebelum nikah dia mendapatkan panggilan Tuhan. Ada pada Abraham seorang diri, berarti pada saat itu di dalam dunia hanya satu orang yang memegang dan mengikuti wahyu umum dan berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Di tengah-tengah Mesopotami, semua menyembah patung-patung, semua menyembah berhala-berhala, semua membuat segala macam idola, berhala untuk menjadi objek daripada agama mereka. Saat itu hanya satu orang menolak semua ini, dan orang ini sejak kecil dia mengikuti akan wahyu umum yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia pegang prinsip dan dia percaya Allah itu esa adanya. Itu sebab Tuhan melihat di seluruh muka bumi hanya satu orang yang benar-benar memegang monoteisme. Maka Abraham dipanggil, lalu diberikan pengwahyuan yang penting sekali untuk dia sendiri, untuk keturunannya, dan untuk bangsa Israel, dan akhirnya menjadi berkat Kristus. Injil, keturunan bibit satu-satunya, menjadi faedah keselamatan bagi seluruh umat manusia, semua bangsa. Pengwahyuan itu turun dari apa yang diterima oleh Abraham secara verbal, secara oral, dari Tuhan bicara kepada dia sendiri, dan akhirnya baru ditulis menjadi kitab setelah Musa. Saudara-saudara, sehingga Abraham sampai Musa itu lebih daripada kira-kira 500 tahun. Pada waktu itu maka manusia menerima pengalaman wahyu Tuhan kepada pribadi tanpa tulisan. Sampai pada waktu Musa, maka kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, kelima buku pertama dari perjanjian lama ini diturunkan dan ditulis oleh Musa. Ini adalah jauh lebih dulu daripada semua nabi, jauh lebih dulu daripada Al-Quran yang baru dikatakan oleh orang Islam, diterima oleh Muhammad. Pada waktu 570 dia lahir, 610 dia menerima Al-Quran setelah Masehi. Sehingga Al-Quran adalah lebih 2100 tahun lebih sesudah 10 hukum diberikan. Nah, ketiga agama yang sama-sama percaya monoteisme ini semua adalah percaya kepada Allah Abraham. Allah Abraham adalah Allah orang Israel. Allah Abraham adalah Allah orang Kristen. Allah Abraham adalah Allah yang dianggap orang Islam yang mereka sembah sujud. Tetapi Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Allah orang Yahudi adalah kabur dan tidak jelas tentang Tritunggal. Dan Allah Islam bukan Allah Tritunggal. Di sini kita melihat ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaan adalah percaya Allah itu esa adanya. Perbedaan adalah di dalam orang Islam, di dalam orang Yahudi, mereka tidak bisa menerima dan tidak mengerti tentang apa itu Tritunggal, karena mereka tidak menemukan di dalam perjanjian lama. Sedangkan orang Islam mempunyai satu konotasi dan satu pikiran paling dasar. Allah tidak memperanakan dan Allah tidak diperanakan. Sehingga di dalam yang disebut Allah tidak ada yang melahirkan dia, dan dia juga tidak melahirkan yang lain. Itu sebab Allah Islam tidak mungkin Allah Tritunggal. Allah Yahudi adalah Allah yang mereka tidak mengerti Tritunggal. Allah Islam Allah yang tidak mungkin dan tidak mengakui akan Tritunggal. Itu sebab Allah yang Tritunggal Allah orang Kristen. Allah yang tidak jelas Tritunggal, tafsirannya belum jelas. Tapi Allah bukan Tritunggal, bukan Allah orang Kristen. Di sini kita mesti dengan jelas perbedaan sifat daripada hal-hal seperti ini. Perjanjian lama dengan jelas Tuhan mengatakan sendiri, akulah Allahmu, akulah Allah yang esa.
Di luar aku, engkau tidak boleh mempunyai Allah yang lain. Dan engkau tidak boleh menyembah kepada patung-patung yang kau bikin dari tangan manusia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menyangkut banyak hal tentang apakah Allah itu sang pencipta, dan sang pencipta ini apa bedanya dengan Allah yang dicipta. Allah yang sejati, Allah sang pencipta. Allah yang dicipta, Allah yang palsu. Sekali lagi, Allah yang sejati, Allah sang pencipta. Allah yang palsu, Allah yang dicipta. Semua 1, 2, 3. Allah yang sejati, Allah sang pencipta. Allah yang palsu, Allah yang dicipta. The true God is a creator. The false God is a creature. Yang mencipta manusia itu Allah sejati. Yang dicipta manusia itu Allah palsu. Nah, mengapa manusia perlu menciptakan Allah? Karena dia mengetahui ada Allah. Tapi dia tidak tahu bagaimana menemukan, di mana boleh mengenal Allah yang sejati. Maka manusia yang tidak mungkin menyangkal kebutuhan Allah, tidak mungkin menyangkal keberadaan Allah, sedangkan tidak mengetahui di mana itu Allah, maka akibatnya adalah mereka mencipta Allah palsu untuk mengganti Allah sejati, mengisi kebutuhan mereka menyembah, dan ini menjadi satu kemarahan yang besar bagi Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya sekali lagi mengeringkaskan ini semua. Allah sejati mencipta, dan di dalam ciptaan karya tertinggi adalah dicipta menurut peta dan teladan dia sendiri, yaitu manusia. Allah yang palsu, Allah yang dicipta, dan Allah dicipta oleh manusia, dan hanya manusia mempunyai daya ciptaan. Di dalam kaitan semua kalimat ini, saya mau tanya, apakah yang menjadikan manusia mungkin menciptakan satu ilah yang palsu? Ini adalah sebab daya cipta hanya diciptakan oleh Tuhan Allah di dalam ciptaan satu, yaitu manusia. The only creature created with the capability of creativity is man, who have been created after the image and the likeness of God. Sekali lagi ya, saya perlu saudara pakai pikiran untuk mengerti akan poin ini, sehingga 10 hukum kita mengerti dengan tuntas, dan kita mengerti dengan tidak main-main segala doktrin Allah dan segala logika epistemologi di dalamnya, menjadi sesuatu cermin untuk menjadikan kita mengetahui di mana kesalahan kita seluruh manusia di dalam yang katanya berkebebasan beragama. Saudara-saudara, Allah itu sang pencipta, dan sang pencipta itu Allah yang sejati. Hanya satu yang mencipta, yaitu Allah. Di luar Allah tidak ada sang pencipta yang lain. Sehingga Allah itu esa. Dia esa di dalam kemungkinan berkarya sebagai sang pencipta, berkemungkinan di karya menjadi sang penebus, di dalam karya menjadi sang pengwahyu. Ini 3 hal yang paling besar yang tidak mungkin dikerjakan di luar diri Tuhan Allah. Yang bukan Allah tidak mungkin mencipta. Yang bukan Allah tidak mungkin menebus. Yang bukan Allah tidak mungkin mengwahyukan. Nah, khotbah hari ini sudah bertaraf seperti speak, sehingga saudara pikir baik-baik, renungkan baik-baik, dan dicatat, dihafal. Ini menjadi dasar iman kita yang sangat dasar dan sangat penting. Sang pencipta di dalam segala ciptaannya itu ada lapisan daripada derajat klasifikasi yang berbeda. Dan derajat yang tertinggi hanya satu macam ciptaan, yaitu manusia. Manusia dicipta oleh Tuhan Allah dengan kapasitas khusus, yaitu dia mempunyai peta teladan Allah. Jadi manusia satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta teladan Allah. Maka manusia satu-satunya ciptaan yang mirip dengan sang penciptanya.
Nah, ini poin sudah jelas. Lalu saya mau tanya, waktu Sang Pencipta mencipta manusia, dia memberikan apa di dalam peta teladan? Nah, ini akan menjadi satu tema yang saya perlu khotbah 15 kali. Hanya untuk menjelaskan peta dan teladan Allah. Sehingga the only creature created after the image and the likeness of God is man. And God is the only God who is the creator of man. And man is created after the image and the likeness of God. So man is given the capability of the creativity. Manusia dicipta dengan mempunyai peta teladan Allah. Itu sebab manusia menjadi satu-satunya makhluk yang mempunyai daya cipta seperti Sang Pencipta. Allah itu pencipta, manusia diberi daya cipta. Allah itu mencipta, manusia mempunyai kapasitas, kemungkinan untuk mencipta. Tetapi ciptaan Allah dan ciptaan manusia berbeda. Karena Allah adalah Sang Pencipta orisinil, sehingga di atas Allah tidak ada yang mencipta dia. Tapi manusia bukan Sang Pencipta orisinil, maka di atas Allah ada Sang Pencipta manusia, yaitu Allah. Tetapi Allah bisa mencipta manusia dan menaruh daya cipta dari Allah sebagai peta teladan di dalam diri manusia. Maka manusia mempunyai daya penciptaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mencipta sesuatu. Bedanya, kita mencipta karena kita mempunyai daya cipta yang dicipta oleh Sang Pencipta asli, kabar kita. Tetapi yang kita cipta tak mungkin mempunyai satu daya cipta apalagi. Karena kita bukan Sang Pencipta yang asli. Nah, saudara-saudara, itu sebab kita melihat pada waktu manusia menciptakan sesuatu karya yang luar biasa, itu menjadi satu kekaguman hanya dimengerti oleh manusia yang lain. Sunflower yang dilukis oleh Van Gogh, Vincent Van Gogh, pada permulaan abad ke-20 menggambar satu lukisan hanya berapa bunga saja. Tetapi di dalam 80 tahun kemudian, satu lukisan yang besarnya tidak sampai 80 cm kali 1 meter seberapa dijual 39 juta dolar Amerika. Karena apa? Ada daya cipta yang unik, yang super, yang melampaui semua pelukis sebelumnya di dalam lukisan dia. Dia seumur hidup tak pernah mendapat 1 rupiah untuk makan dari hasil karya lukisannya. Orang-orang mempunyai daya cipta selalu diperalat, dan orang komersil selalu memperalat. Tapi sejarah tidak pernah mengingat orang kaya. Sejarah mengingat orang yang berdaya cipta. Saudara-saudara, ini semua kalimat didengar dengan baik-baik. Waktu dia menulis Arisis yang dijual 53 juta. Dia melukis Dr. Gotchet yang dijual 79 juta. Pada waktu ekonomi Jepang lagi booming, maka beberapa lukisan yang paling baik dari Van Gogh dijual ke Jepang. Demikian juga satu lukisan Water Lily yang ditulis oleh Monet, Claude Monet di Prancis. Itu akhirnya jatuh ke dalam tangan Jepang, dan itu yang terbesar. Karena Claude Monet pada waktu tua, dia pensiun. Dia berada di satu villa di Givenchy, di suburban daripada Paris. Lalu dia saban hari melihat di tengah-tengah air yang di belakang rumahnya ada water lily. Dan di situ dia selalu lukis water lily. Yang terbesar itu dia bilang, saya akan simpan sendiri. Ini barang saya, ini karya saya, dan ini lukisan saya, dan ini adalah benda harta dari orang kebudayaan Perancis. Saya Perancis. Tapi seorang Jepang datang kepada dia terus menerus, juallah kepada saya, juallah kepada saya. Tidak, ya tidak. Bagaimanapun saya tidak akan jual. Terakhir, sudah lama sekali bergaul dengan dia, satu kalimat mengetuk pintunya. Dia mengatakan, oke, saya jual. Kalimat itu apa? Kalau Anda taruh lukisanmu di Perancis, Anda tetap seorang besar. Anda pelukis nasional Perancis.
Tetapi kalau dijual ke Jepang, maka lukisan engkau akan dinikmati oleh orang timur beratus-ratus juta. Anda menjadi pelukis dunia. Kalimat itu menggerakkan hati Monet, akhirnya dijual. Sehingga semua water lily yang dilukis oleh Monet yang terbesar justru bukan di Prancis, tapi di Jepang. Nah saudara-saudara, mengapakah dia melukis beberapa bunga matahari? Itu bisa jual sampai 39 juta dolar Amerika. Saya kadang-kadang mikir gendeng ini. Saya pergi beli bunga matahari yang asli cuma berapa puluh rupiah loh. Kenapa lukisan kok bisa mahal begini? Bedanya adalah di situ ada kreativitas. Di situ ada pandangan sang pencipta lukisan itu mempunyai subjective observation, mempunyai original thinking, mempunyai original teknik yang tidak mungkin ada pada orang lain. Itu sebab seni beda dengan ilmu. Ilmu pengetahuan bisa di-repeat terus. Repeat. Tapi seni no repeat. Di mana seni itu terjadi satu kali, inspirasinya, satu pencerahan, pencetusan daripada pengertian originality itu sudah muncul, maka itu menjadi satu hal yang memecahkan rekor dan tidak mungkin terjadi. Pada waktu satu hari Beethoven sedih luar biasa setelah dia gagal mendapatkan pacar. Dia seumur hidup tidak nikah. Lalu di tengah-tengah malam yang sangat-sangat gelap gulita, dia dalam kesedihan, dia menulis satu lagu. Saudara-saudara, sesudah saat itu, sampai mati dia tidak mungkin kembali kepada perasaan itu. Tidak mungkin kembali kepada emosi itu. Tidak mungkin kepada inspirasi pada saat itu. Dan lagu itu menjadi kekal. Dia tulis lagi seindah itu, tidak bisa lagi. Demikian Chopin, demikian Bach, demikian Handel, demikian Mendelssohn. Sang pencipta lagu mempergunakan kreativitas. Sang pencipta seni mempergunakan kreativitas. Lalu orang lain yang copy itu bukan sang pencipta, sang pengcopy. Nah saudara-saudara, a man who copy others will never be famous, never be significant, because he has not the originality of creativity. Penciptaan ini adalah sesuatu pemberian Tuhan, sang pencipta. Untuk yang dicipta, diberikan penciptaan. Ini satu hal yang luar biasa hebatnya. Tapi saudara-saudara, penyelewengan yang paling besar di dalam umat manusia, di dalam mempergunakan penciptaan, yaitu menciptakan Allah palsu. Saudara-saudara, silakan lukis, silakan bikin lagu, silakan bikin ukiran, silakan mencetuskan akan kreativitasmu dalam bentuk syair, bentuk filsafat pemikiran, semua pakai kreativitas. Untuk novel, semua novel mengapa begitu berharga? Karena novel adalah ciptaan manusia dengan daya cipta yang diberikan sang pencipta untuk menciptakan manusia yang tidak pernah ada. Saudara-saudara, di dalam novel ceritanya itu begitu mengerikan, begitu mengharukan, begitu mempesona, begitu mempengaruhi seluruh manusia. Itu orang di dalam novel tidak pernah ada. Itu orang ciptaan manusia. Manusia adalah manusia ciptaan Tuhan. Manusia novel adalah manusia ciptaan manusia. Mengerti? Jadi created. Man is created. And the persons and the figures in the novels and in the comic are created by the created man. And created man is created by the creator God. Allah sang pencipta murni, sang pencipta original, sang pencipta yang asli. Dia mencipta manusia dan memberikan penciptaan itu kepada manusia. Tapi manusia telah salah gunakan penciptaan. Di dalam puncaknya manusia memakai daya cipta dari sang pencipta untuk mencipta sang pencipta yang palsu yang dicipta.
Ada orang curi kalimat saya ini, taruh di tesisnya dia di Westminster Theological Seminary. Dia belajar teologi, harus tulis tesis, lalu dia curi bahan saya ini. Sudah curi, profesor yang melihat. You have a very, very clear theological mind. Dia sungkan-sungkan, tak berani ngomong. Lalu bilang sama saya, Pak Tong, maaf ya saya curi barangmu. Saya bilang, 10 hukum jangan mencuri. Saudara-saudara, banyak pikiran saya berani katakan original, yang tidak ada di buku. Tapi sejaman saya yang menghargai tidak banyak. Setelah saya mati mulai engkau menggali lagi satu persatu. Dengar, mengapakah tidak boleh bersembah sujud kepada patung? Itu ada hukum kedua. Tapi hari ini saya ambil dulu, lari ke hukum pertama. Karena Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Allah yang sejati mengatakan, aku Allahmu. Di luar aku engkau tidak boleh ada Allah. Ini adalah kebebasan beragama yang mengikat kebebasan beragama salah. Ini adalah agama yang sejati harus melawan agama yang salah. Ini adalah Allah yang sejati harus melarang Allah yang palsu. Karena ini perintah dari Tuhan. This is my commandment. You should keep my commandment. Barang siapa yang memelihara perintahku, aku memberkati sampai 1000 generasi. Barang siapa yang melanggar dan membenci aku membalas sampai ke 3 sampai ke 4 generasi. Saudara-saudara, apa artinya? Hari ini saya tidak mendetail sampai di situ. Kita kembali kepada Allah yang sejati itu esa adanya. Dan Allah yang esa ini bukan Allah yang boleh dipermainkan. Allah yang esa ini bukan Allah yang boleh dihujat atau dilanggar. Allah yang esa ini ada Allah yang memberikan perintah supaya kita setia kepada dia. Dan engkau boleh beribadah kepada dia. Karena ini satu kebebasan yang diberikan Tuhan. Hak bebas beragama diberikan oleh Tuhan. Dan hak bebas beragama dipelihara Tuhan. Karena dia melarang kita mempergunakan hak bebas beragama untuk menyembah Allah yang palsu di dalam agama yang salah. Nah saudara-saudara, mengapa Israel keluar? Karena hak kebebasan beragama. Mereka beragama Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah yang sejati. Mereka berkebebasan beragama. Maka keluar dari Mesir. Mengapa engkau harus diikat oleh Firaun? Mengapa engkau harus diperbudak oleh orang Mesir? Mengapa engkau harus ikut menyembah tentang Ra, yaitu matahari? Engkau menyembah akan ilah yang lain yang dicipta oleh Tuhan, dijadikan ilah oleh Mesir. Keluar. Let my people go and let them worship their God freely in the wilderness. Let my people go freedom and worship God freedom in the right religion. Kebebasan beragama hanya untuk orang Kristen menuju kepada agama yang benar. Hak kebebasan beragama bukan untuk orang Kristen sesat, untuk sembarangan pilih dan menyembah siapa saja, patung apa saja, dewa apa saja yang dicipta oleh manusia melalui daya cipta yang diberikan oleh Sang Pencipta, karena kita dicipta menurut peta dan teladannya. Saudara-saudara, saya kira ini sudah jelas. Lalu sekarang saya berkata sekali lagi, Allah sejati mencipta manusia. Allah palsu dicipta manusia. Semua 1, 2, 3. Allah sejati mencipta manusia. Allah palsu dicipta oleh manusia. Setelah beribu-ribu tahun, datanglah seorang di Jerman namanya Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach pada abad ke-19 dia menulis 2 buku yang penting di antara sekian banyak buku puluhan yang ditulis. Pertama, The Essence of Religion. Kedua, The Essence of Christianity, yaitu sifat dasar agama dan sifat dasar kekristenan. Di dalam sifat dasar agama yang dia tulis bukan menjelaskan agama, tapi menjelekkan agama.
Di dalam buku Sifat Dasar Kekristenan yang dia tulis bukan menjelaskan kekristenan, tapi melawan kekristenan. Maka orang Jerman ini berada di satu zaman di mana ideologi itu menjadi sesuatu perkembangan yang sangat luas, sangat memuncak, sehingga pada abad ke-19 disebut the century of ideologies. Saudara-saudara, Kant sudah meninggal, Hegel masih ada, dan Kaisar memakai ajaran filsafat daripada William Hegel menjadi satu mata pelajaran yang harus dipelajari bahkan oleh semua sekolah SMA. Sekarang banyak orang S3 masih belum mengerti apa itu Hegel. Pada saat Kaisar masih berada di dalam sejaman dengan Hegel, diperintahkan semua sekolah menengah di Jerman harus belajar Hegel. Itu mengakibatkan hancurnya Hegel. Seperti harus mengajar Kristen di dalam semua sekolah, itu akan menghancurkan Kristen. Karena apa? Yang tak ngerti ikut mengajar kekristenan, lalu mensalah tafsirkan Kristenan, mengakibatkan orang tidak mengerti kekristenan yang sejati dan kekristenan hancur. Saudara-saudara, lebih baik tidak ada pendeta daripada pendeta yang salah ngerti Alkitab. Lebih baik tidak ada gereja daripada gereja yang simpang siur mengajar Alkitab secara salah. Lebih baik tidak mengerti kitab daripada mengerti kitab secara sembarangan. Teriakan seperti ini kalau saudara tidak dengar, dan anakmu sembarangan kasih di gereja sembarangan. Biar mereka asal Kristen, asal dengar khotbah setiap minggu ke gereja. Saudara menghancurkan anakmu sekaligus mengakibatkan mereka berbagian yang menghancurkan kekristenan. Itulah sebab gereja reform Injili harus ada di dalam sejarah. Harus tegak kembali. Dan harus berjuang mati-matian. Bukan hanya sekedar pasang pelang bikin gedung. Kita bersaing. Terlalu banyak gereja. Tidak perlu disaingi. Tapi kita memerlukan tegakkan sesuatu yang benar-benar setia, jujur, dan takut kepada Tuhan. Untuk menjadi penerus pengertian iman daripada Rasul yang menurunkan firman dari Tuhan kepada kita. Kita teruskan. Saudara-saudara. Setelah itu, maka sebelum Hegel mati, sudah ada gerakan dari 4 aspek untuk melawan dia. Dan setelah Hegel mati, keempat arus itu makin menjadi kuat, makin merajalela. Sehingga tidak lama kemudian setelah Hegel mati, German idealism boleh dikatakan mulai dikuburkan oleh sejarah. Padahal Hegel menganggap dia adalah orang paling puncak di dalam sejarah filsafat. Dan dia mengerti apa yang tidak mengerti oleh Rasul. Bahkan dia mengerti, satu-satunya orang mengerti Allah Tritunggal adalah dia. Menurut pikiran dia. Nah, hari ini saya tidak mengajar filsafat. Tapi yang melawan Hegel itu adalah 4 arus. Pertama, di Denmark, Søren Abi Kierkegaard yang berkembang menjadi eksistensialisme. Kedua, Karl Marx yang berkembang menjadi komunisme. Ketiga adalah itu daripada Ludwig Feuerbach yang berkembang menjadi anti agama dan semacam filsafat agama yang sangat berbeda dengan tradisi. Yang keempat itu adalah dari Nietzsche yang akhirnya menjadi anti-Kristus. Nah, saudara-saudara, keempat arus yang melawan Hegel ini, salah satunya yang saya sebut adalah Ludwig Feuerbach. Dan Ludwig Feuerbach mengatakan sebenarnya yang disebut Allah itu bukan yang menciptakan manusia, tetapi yang dicipta oleh manusia. Nah, saudara, sekarang saya akan menggoncangkan imanmu dengan ajaran dan filsafat Feuerbach. Kecuali engkau kuat betul-betul, engkau akan menemukan penggoncangan ini perlu digoncangkan kembali. Kecuali engkau betul-betul sudah mengerti rahasia firman Tuhan, engkau tidak akan jatuh karena serangan daripada dia. Dia mengatakan manusia mempunyai konsep keadilan. Tetapi kita tidak melihat keadilan itu mutlak di dunia ini terlaksana. Pengadilan kurang adil. Hakim-hakim, jaksa-jaksa tidak melakukan keadilan.
Mereka hanya cari duit. Sehingga keadilan itu berada di mana? Di dalam konsep. Tapi sulit ditemukan di realita. Dan konsep itu digabung dengan satu kemutlakan. Sehingga kita mempunyai mutlak ada keadilan. Semua orang, khususnya pada waktu dia ditindas, diperlakukan secara tidak adil, atau dipermainkan oleh orang yang tidak jujur, maka dia menuntut di dalam hati nurani sedalam-dalamnya, dunia ini perlu keadilan. Pada saat tuntutan itu muncul, maka konsep kemutlakan, kebutuhan yang tidak boleh tidak ada, keadilan itu menjadi sesuatu ekspresi daripada dunia di dalam diri dia yang melampaui jasmania. Kita perlu kasih. Tapi kita melihat kasih yang kita terima tidak sempurna. Istri tidak puas dengan kasihnya suami. Suami tidak puas dengan cinta daripada istri. Semua orang tidak rasa salah kalau dia kurang cinta orang lain. Semua orang rasa dirinya kurang dicintai. Dari subjektivitas itu, tuntutan cinta kasih itu digabungkan dengan mutlakan. Di dunia perlu kasih yang mutlak. Anak bayi menanti itu daripada ibu. Ibu menanti daripada suaminya. Suaminya menanti daripada dunia. Dan apa yang dituntut mengenai kasih, keadilan, kejujuran, kebenaran, sama rata, semua ini adalah konsep yang sangat menonjol di dalam diri manusia. Lalu manusia memproyeksikan semua konsep ini. Sehingga proyeksi itu kalau sudah menuju kepada kemutlakan itu, maka di situ manusia menganggap itulah Allah. Dengan cara terbalik ini, Feuerbach mengatakan yang disebut Allah itu tidak ada. Itu hanya proyeksi daripada tuntutan manusia tentang keadilan, tentang kesucian, tentang kebajikan, tentang cinta kasih. Human requirement. Human need. So we project our idea absolutely of what we need in love, in wisdom, in righteousness, in goodness, in holiness. Kesucian, kebajikan, cinta kasih kita proyeksikan itu, akhirnya kita menganggap itu Allah. Maka yang disebut Allah itu sebenarnya ciptaan ide manusia. Sekarang saya tanya, setuju? Nggak berani jawab ya. Sudah digoncangkan ya. Sekarang saya tanya lagi, setuju? Kenapa tidak? Ayo pidato di sini. Saudara-saudara, saya pada waktu melihat semua kelemahan pemikir-pemikir, saya harus kasih tahu sama you. Saya seorang pemikir. I am a thinker. Setiap hal yang kecil, kalau sudah masuk otak saya, dah habis-habis putar, saya akhirnya mau menemukan kelemahannya apa, akibatnya apa, relasinya apa, resikonya apa, konsekuensinya apa. Lalu apa yang harus kita counter. Dan di mana counter kita itu sesuai dengan Alkitab. Sehingga firman Tuhan memberikan bibit apa kepada kita untuk menjadi orang Kristen berbijaksana. Dan bisa menghantam kembali. Menjadi orang Kristen bukan hanya telan-telan dengar khotbah lalu tidak usah pikir. Saudara-saudara. Semua ajaran dari Nietzsche, dari Kierkegaard, daripada Feuerbach, daripada Marx, daripada Engels, dari Mao Zedong, dari Stalin. Itu waktu kita menemukan ajaran mereka begitu berlawan dengan Alkitab, kita menemukan dasar dia itu apa. Saudara-saudara, Karl Marx tidak ada dasar. Karl Marx harus berterima kasih kepada Darwin. 1 tahun setelah Darwin menulis buku The Origin of Species, dia senang luar biasa dan tulis surat pada tahun 1860 kepada Darwin. Thank you for your evolution theory so much because you give me an answer to my theory which has no answer. Terima kasih kepadamu karena teorimu memberikan jawaban kepada aku yang sekarang saya tidak dapat jawaban.
Dunia dari mana? Engkau memberikan satu presupposisi evolusi. Itulah mengisi kebutuhan saya. Karena teori saya memerlukan satu dasar. Dia tidak ada dasar. Saudara, orang Kristen kalau dibobolkan imannya. Orang Kristen kalau dirobohkan rohaninya. Hanya karena dasarmu tidak kuat. Maka orang-orang yang melawan Kristen selalu mendongkel dasar kita. Barang siapa yang dasarnya tidak kuat, lalu gampang sekali dirobohkan. Tapi bagi saya, justru saya merobohkan mereka yang merobohkan kita. Saya merobohkan komunisme, merobohkan eksistensialisme, merobohkan akan postmodernisme, merobohkan semua filsafat-filsafat yang paling dalam. Karena saya melihat mereka yang tidak ada dasar. Nah, ini satu karya yang berat sekali. Satu perjuangan, peperangan yang sulit sekali. Tapi ini penting sekali. Saudara-saudara, saya mau tanya Feuerbach. Manusia mempunyai konsep keadilan. Manusia memerlukan cinta kasih, kebajikan, kesucian. Dan semua atribusi yang kita mempunyai di dalam hati. Saya mau tanya, dari mana? Mereka tidak mungkin bisa jawab. Jawaban tetap kembali kepada Alkitab. Kalau manusia bukan dicipta menurut peta teladan Allah, tidak mungkin ada konsep keadilan di dalam diri manusia. Amin. Sudah mengerti di sini? Maka fondasi dia adalah presupposisi itu adalah sesuatu yang natural berada. Itu adalah sesuatu yang berada pada waktu manusia memang sudah ada di dunia. Saya mau tanya, kenapa hal itu tidak ada pada binatang? Kenapa hati nurani tidak ada pada macan? Adakah macan sedang makan orang dia bilang nyesel? Nyesel. Kalau ada nyesel makannya kurang banyak. Adakah binatang mempunyai hati nurani? Adakah binatang menuntut keadilan? Adakah binatang mempunyai konsep kesucian, kebajikan, keadilan? Tidak ada. Kalau binatang mempunyai konsep-konsep seperti ini, konsep itu dari mana? Jawaban satu-satunya adalah karena manusia diberikan bibit-bibit ini sebagai wakil Tuhan. Jawabannya adalah manusia mempunyai semua ini karena kita dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, maka peta teladan Tuhan yang berada di diri manusia menjadikan manusia wakil Tuhan di dunia yang kelihatan. Maka teori reform mengatakan, man are created as a priest in between God and the nature. Kita sebagai raja, kita sebagai imam, kita sebagai nabi. Waktu kita berposisi raja, berarti kita harus mengelola seluruh dunia yang dicipta, bukan memperkosa. Waktu kita menjadi imam, berarti kita harus berada di tengah-tengah Allah dan dunia. Bertanggung jawab di antara kedua, sang pencipta dan yang dicipta. Waktu kita dicipta sebagai nabi, berarti kita satu-satunya makhluk yang memberikan interpretasi dan makna sesungguhnya apa yang diberikan Tuhan ke dalam ciptaan itu. Tuhan menyuruh Adam datang dan serahkan semua binatang kepada dia, suruh dia menyebut nama. Maka Adam mengatakan, ini kucing, ini harimau, ini ada buaya. Sampai hari ini buaya belum tahu dia buaya. Sampai hari ini macan belum tahu kalau dia macan. Dia macan karena manusia sebut dia macan, jadi dia macan. Kalau enggak dia juga tidak tahu dia itu apa. Maka man is the only interpreter of the universe. When you interpret and you put meaning on something, you are replacing God to give words. Spokesman of God. Itu namanya nabi. Manusia dicipta sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Dan manusia yang sungguh-sungguh menyenabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, raja di atas segala raja. Siapa itu manusia? Anak manusia, Kristus. Christ is the King of Kings, the Priest of Priests, and the Prophet of Prophets. Kristus satu-satunya anak manusia yang sempurna. Dia mempunyai semua ini.
Dan konsep-konsep itu bukan ada pada sendiri. Kalau engkau percaya manusia itu ada pada sendiri, percaya keadilan sebagai konsep itu yang ada pada sendiri, percaya itu sesuatu gejala natural yang memang ada pada sendiri, engkau perlu iman lebih besar dari mereka yang percaya bahwa Tuhan mencipta manusia. Jangan kira orang ateis, orang evolusionis, orang yang melawan Alkitab, mereka tidak beriman. Mereka sama-sama dengan engkau beriman. Iman mereka lebih besar daripada kamu. Tapi iman mereka tidak berdasarkan kebenaran dan firman. Kita beriman berdasarkan firman, mereka beriman berdasarkan interpretasi sebagai kapasitas dicipta oleh Tuhan sebagai nabi yang disalahgunakan. Saudara-saudara, ini sebab kita kembali kepada hukum pertama. Tuhan mengatakan, akulah Allahmu. Aku mencipta kamu. Maka di luarku engkau tidak boleh ada Allah. Apakah Feuerbach salah waktu dia mengatakan Allah diciptakan oleh manusia? Saya berkata kepada saudara, sama sekali tidak salah. Apakah kita salah mengatakan Allah sang pencipta manusia bukan diciptakan oleh manusia? Kita juga sama sekali tidak salah. Orang Kristen klaim Allah mencipta manusia, tidak salah. Feuerbach klaim manusia menciptakan Allah, juga tidak salah. Kalau demikian, apakah karena buku yang melawan Kristen itu terjadi, sudah ada di dunia, kita takut? Tidak. Reform teologi, satu-satunya teologi tidak takut serangan. Karena kita mempunyai jawaban daripada prinsip Alkitab untuk memberikan penjelasan apa saja yang mungkin muncul daripada kejatuhan manusia dengan pikiran yang tercemar menghasilkan semua ajaran yang salah. Apakah benar Allah menciptakan manusia? Benar 100%. Apakah benar Allah diciptakan manusia? Benar 100%. Kita berani jawab seperti ini. Kalau begini Allah mencipta manusia, benar. Allah dicipta manusia juga benar. Bukan terbentur, tidak. Kenapa tidak? Allah yang mencipta manusia Allah sejati. Allah yang dicipta manusia Allah palsu. Itu saja. Sudah mengerti? Jadi semua Allah yang dicipta manusia itu Allah palsu. Allah sejati menciptakan semua manusia itu Allah sejati. Bedanya ada apa? Bedanya adalah yang dicipta Allah masih bisa mencipta. Tapi yang dicipta manusia tidak mungkin mencipta. Manusia bisa mencipta musik, bisa mencipta komik, bisa mencipta seni, bisa mencipta ukiran, bisa mencipta bangunan dengan model yang berbeda dengan yang lain. Gereja kita itu original thinking. Seluruh dunia tidak bentuk seperti itu. Tidak ada arsitektur seperti itu. Itu daya cipta saya mempergunakannya. I create it. I create this kind of model, this kind of philosophy. Tidak ada gereja yang balkonnya lebih besar daripada tempat biasanya balkon kecil di belakang. Itu sebab tidak mungkin ada lobi yang besar. Saya membalikkan itu. Bikin balkon 2 kali lebih besar dari utama. Sehingga di bawah balkon boleh 1000 lebih orang di situ. Tidak ada di seluruh dunia. Itu daya cipta saya. Tapi daya cipta saya itu dari Tuhan. Karena Tuhan mencipta saya, memberikan daya cipta kepada saya. Yang saya cipta tidak mungkin cipta lagi. Bangunan itu mati kan. Demikian dewa dan ilah yang dicipta manusia tidak mungkin cipta. Karena dia itu ciptaan manusia. Hanya manusia bisa cipta karena manusia ciptaan Allah. Saudara sudah melihat kerangka ini enggak? Hari ini memberikan satu kerangka tentang doktrin Allah yang luar biasa. Berbeda dengan semua doktrin Allah yang kau baca di buku apapun. Creator, created. Creativity, creature. And created. Semua Allah palsu itu mengalami 3 created. Pertama, saya sebut triple created creature. Tetapi namanya kreator. Salah, karena apa? Created man using the created material to create a created God. Manusia yang dicipta, memakai daya cipta yang dicipta, mempergunakan barang yang dicipta untuk menciptakan Allah. Itu triple created.
Lalu Allah palsu itu disebut sebagai Allah pencipta. Padahal dia dicipta. So, the created man, by using the creativity and the created material to create a false created creator. Dan inilah yang disebut very clear mind. Saudara-saudara. Dan belum ada buku menulis ini. Dan ini sudah di buku saya. Saudara sudah tidak gampang copy. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, firman betul. Allah itu dicipta manusia. Allah palsu. Kita betul. Allah mencipta manusia. Karena Allah asli. Allah asli mencipta manusia. Allah palsu dicipta manusia. Dan Allah asli memberikan perintah kepada manusia. Yang diberikan hak berkebebasan agama. Engkau tidak boleh menyembah Allah yang lain. Adakah Allah yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada Allah yang lain, engkau menyembah Allah yang lain, engkau telah mensalahgunakan kebebasan beragama. Sehingga pagi ini kita berbicara tentang kebebasan beragama terkurung oleh kebenaran. Terkurung oleh kebenaran justru itu adalah kebebasan, bukan sesuatu batasan. Setiap kali terkurung oleh kebenaran menjadi jaminan engkau mendapatkan kebebasan yang sejati. Karena engkau berada di dalam jalur yang benar, maka engkau bagaimana bebas pun engkau tidak bahaya. Kereta api itu boleh bebas lari secepatnya, tapi tidak boleh keluar dari rel. Amin. Ngerti ya? Dia bebas lari, tapi pergi kanan, pergi kiri. Itu apa? Itu mati. Tuhan tidak mau kita memakai istilah berkebebasan beragama. Maka saya mau pilih Buddhisme, pilih Zoroastrianisme, pilih Konghucu, pilih semua. Kebebasan beragama. Itu ada konstitusi manusia. Itu bukan perintah dari Tuhan. Perintah Tuhan Allah. No freedom for going astray. No freedom to worship the wrong God, the false God, the created God. The only freedom to be preserved, to be used freely, is within the commandment of the true God. Ini hukum pertama. Engkau tidak boleh menyembah Allah yang lain, karena mereka bukan Allah. Dan Allah yang sejati pada waktu membuktikan dia Allah sejati, dia pakai beberapa ayat. Akhirnya muncul lagi di beberapa nabi yang luar biasa. Salah satu yang paling penting melalui Nabi Yesaya. Siapakah engkau bandingkan dengan aku? Dengan Allah yang palsu yang manakah engkau mengcompare dengan aku? Tuhan melalui Yesaya menyatakan keaslian keilahian dia dengan satu keunikan yang tidak mungkin sejajar dan tidak mungkin diganti oleh Allah yang lain. Di antara semua ilah-ilah yang kau sembah, siapa yang kau bandingkan dengan aku? Karena aku adalah satu-satunya dari titik permulaan menunjukkan titik akhir daripada sejarah. Wah, ini luar biasa, mengkagetkan saya. Oh, I know who is the true God. True God is the one who set up the direction of history and point out in the eschatology point. Akulah yang daripada titik permulaan menunjukkan kepada engkau pada titik terakhir di dalam sejarah. Inilah Allah yang sejati. Di manakah Allah palsu? Mungkinkah mereka melakukan ini? Saudara-saudara sekalian, kenapa kitab suci kita terima sebagai kitab? Kenapa bukan kitab daripada agama lain? Bukankah semua agama itu disebut agama karena mereka mempunyai kitab suci, kitab suci, kitab suci, kitab suci. Tapi mereka kita terima cuma kitab suci ini. Ini adalah kitab satu-satunya. Dari titik permulaan dunia dicipta sampai dunia akhirnya bagaimana kiamat, semua tertulis. Ini satu-satunya kitab dari titik alfa sampai titik omega ditulis. There's no other book like this. Because there is no other God like ours. Dengan ilah yang mana kau membandingkan aku?
Siapakah ilah-ilah yang lain seperti aku? Dari titik permulaan menunjukkan kepada akhir daripada sejarah kepada kamu. I am Alpha, I am Omega. Tuhan berkata, aku adalah yang mula dan yang akhir. Akulah yang memulai dan yang menyempurnakan. Akulah titik permulaan dan titik paling akhir. Dari creation point sampai eschatological point. Eskatos, titik cipta dan titik akhir. Ini dua-dua berada dari Tuhan Allah. Maka Tuhan berkata, I am your God. There's no God besides me. Tidak ada Allah selain aku. Engkau tidak boleh menyembah Allah yang lain. Ini perintah pertama. Ini perintah utama. Ini perintah paling penting. Tidak ada kebebasan agama di luar kebenaran. Saudara-saudara, hari ini saya mengajar lebih dalam lagi. Orang tidak bisa terima keangkuhan orang Kristen. Heran, cuma kamu yang benar. Jadi cuma Allahmu Allah sejati. Cuma agamu yang benar. Kalau gini you menghina semua agama ya. Kita semua salah ya. Sombong. Arogan. Inilah yang bikin dunia tidak damai. Kalau kita mau harmonis, kalau kita mau rukun, saling menghormati dong. Allahmu Allah sejati, Allahku juga. Saudara-saudara, mereka mau engkau melepaskan monoteisme. Monoteisme adalah salah satu sumbangsi di dalam 5 sumbangsi yang paling besar daripada kebudayaan orang Yahudi kepada seluruh dunia. The greatest contribution of the Judaism to the world culture is monotheistic religion. Percaya Allah itu sejati. Karena yang sungguh itu sejati. Sebagaimana boleh 5 orang menyebut mereka papamu. Tapi papamu yang sejati hanya satu. Dan engkau harus menemukan papamu yang sejati. Dan sembarangan. Tidak boleh sembarangan menyebut orang lain itu papa. Karena itu menyinggung perasaan mama. Allah yang sejati itu satu. Dan yang memimpin kita memberitahu siapa papamu. Yang paling berhak itu mamamu. Kalau orang laki mengatakan, aku ayahmu. Tanya mama, betul nggak? Mama bilang, betul. Itu mungkin besar, betul. Kecuali mamamu bohong. Dia sudah bersetubuh dengan 2-3 orang. Dia lebih ingin engkau menjadi anak ini. Sekarang ada sistem DNA. Bisa langsung menemukan betul kalau anak siapa. Saudara-saudara. DNA itu seperti saksi dari Roh Kudus. Roh Kudus akan membuktikan kita anak Allah. Allah yang sejati. Karena dia yang melahirkan kita. Jika engkau tidak diperanakan Roh Kudus, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ini semua ajaran Alkitab begitu ketat. Dari perjanjian sampai perjanjian baru. Semuanya itu interaksi satu dengan lain. Seperti internet yang mutlak di dalam tubuh Kristus. Di dalam seluruh struktur penguayaan Tuhan Allah. Dan saudara-saudara, orang paling tidak bisa terima itu satu hal. Agama Kristen klaim dirinya benar, yang lain salah semua. Kamu sombong, kamu arogan, kamu eksklusif, kamu agama yang diskriminasi agama-agama yang lain. Kamu yang menginjak-injak kebebasan beragama umat manusia. Kamu yang melanggar kerukunan masyarakat beragama. Engkau yang nonjol sendiri, sombong sendiri. Dan di dalam kekristenan, yang menonjol diri, anggap diri paling benar, semua salah. Itu reform. Jadi kita double sombong. Gitu, double arogan. Double eksklusif. Saya tahu orang ngomong apa sama saya. Tapi saya tahu 3 tambah 3 itu 6. Tidak mungkin sekaligus jadi 7 jadi 8. Saya tahu 2 tambah 2 itu 4. Tidak mungkin sekaligus adalah 8, 5. Kebebasan. Saudara-saudara. 2 tambah 3 berapa? 6. Satu lagi. 8. Satu lagi. 12. Jadi bagaimana? Kerukunan beragama. Semua diterima. Semua jawaban benar. Itu orang gendeng.
Saudara-saudara, kalau saya guru, saya boleh memberikan coret ini salah kepada murid. Tetapi murid yang tidak mau dikatakan salah, caranya jangan masuk sekolah. Maka guru tidak bisa apa-apain kamu. Nah sekarang itu banyak pendeta yang tidak mau dikoreksi. Karena apa? Mereka tidak mau sekolah. Supaya tidak ketahuan salah. Lalu dia klaim dia betul. Kamu tidak bisa apa-apa. Dia di luar kamu kok. Lalu dia maki-maki kamu. Seolah-olah dia sama-sama kamu. Kebenaran bukan begini. Kenapa Allah itu Allah Esa? Kenapa di luar Allah tidak ada Allah palsu? Karena Allah yang sejati tidak memperbolehkan dipersamakan dengan Allah palsu. Allah yang sejati mengatakan aku adalah Allah yang cemburu. Engkau tidak boleh mempersamakan yang lain dengan aku. I'm your God. I'm true God. I'm the only God. I'm the supreme God. I'm the creator of you. There's no other God besides me. Dia berhak mengatakan ini? Berhak. Apakah itu arogan? Bukan. Apakah itu sombong? Bukan. Itu sesuatu fakta yang kita belum kenal. Saudara-saudara sekalian. Sekarang kita mau masuk ke dalam pikiran Nietzsche. Seorang filosof sejaman dengan Feuerbach. Di antara 4 saluran, 4 aliran yang melawan Hegel. Selain Feuerbach, Karl Marx, Kierkegaard, sama Nietzsche. Sekarang saya menyebut nama Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche adalah seorang yang luar biasa daya ciptaannya. Kreatif luar biasa. Dan dia mengatakan manusia harus menuju untuk membebaskan diri sampai melampiaskan segala kemauan kita dan kreativitas kita dan ide kita tanpa ikatan apapun. Dan semua ikatan yang membelenggu manusia mematikan daya kreativitas manusia. Daya kreativitas manusia kalau berkembang sampai mutlak, akhirnya adalah kita melepaskan diri daripada semua ikatan agama, tradisi, sejarah, kesalahan. Dan kita akan menuju kepada satu kemungkinan menjadi Superman. Dan sebelum Superman datang, aku mempersiapkan jalan untuk dia. Artinya kira-kira saya melawan Kristus, tapi saya mempersiapkan Kristus yang lain, namanya Superman. Yang mempersiapkan jalan untuk menyambut Kristus ini namanya Yohanes Pembaptis. Yang menyambut Superman yang baru untuk umat manusia pada zaman yang akan datang. Itu yang mempersiapkan dia adalah Friedrich Nietzsche. Nah ini perbandingannya. Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk menyambut Kristus datang. Maka dunia menjadi baru. Tetapi bagi Nietzsche, Kristus telah membelenggu dunia 2000 tahun. Perlu ada sesuatu yang baru untuk melepaskan seluruh manusia. Itu namanya Superman. Lalu sayalah Yohanes Pembaptis Superman. Saya mempersiapkan jalan. Saya berteriak, mari kita siap untuk menerima Superman. Dan istilah Superman ini disalah mengerti Hollywood menjadi orang kakak pakai anduk terbang-terbang itu. Itu orang gila itu. Saudara-saudara, saya kalau lihat kebudayaan bagaimana salah tafsir sesuatu akhirnya demi menjadi profit besar dikomersilkan, akhirnya seluruh dunia ikut gila. Saya tidak mau ikut gila. Ini di Jepang ada 2 anak, satu umur 7, satu umur 5. Setelah nonton film Superman, pakai anduk terbang daripada lantai ke-17. 2 orang mau terbang. Lalu dia gila di bawah orang. Hore Superman come. Akhirnya disediakan peti mati. Dua-dua dikuburkan. Yang di konsep Superman. Di dalam pikiran Nietzsche adalah manusia perlu sesuatu pembaruan. Kenapa? Karena Kristen merusakkan manusia. Nietzsche seorang anak pendeta. Dan Nietzsche dari kecil itu selalu pakai jubah pendeta, jalan-jalan dianggap pendeta kecil. Tapi pada waktu dia besar mulai melawan Kristus. Mulai berkebebasan beragama. Lalu menemukan akan begitu banyak hal yang dia tidak cocok, tidak mengerti. Dia mulai salah mengerti dari pasal 3 dari Kejadian. Allah tidak mau manusia mempunyai pengetahuan. Allah melarang manusia makan buah pengetahuan. Buah dari pohon pengetahuan. Kalimat itu saja sudah mengakibatkan saya nilai dia terlalu bodoh.
Saudara-saudara, banyak genius di dunia yang mempengaruhi seluruh dunia. Waktu saya menilai, saya lihat banyak kebodohan mereka. Sehingga pada waktu saya muda, saya goncang luar biasa. Saya hampir mengikuti satu persatu Karl Marx, Engels, Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, semua yang melawan. Saya ikut mereka. Dan Tuhan panggil aku kembali, baru aku menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya tidak gampang menjadi orang Kristen. Saya jauh lebih sulit menjadi orang Kristen dibanding sebaya saya pada waktu itu. Karena saya mengerti banyak. Dan saya mengerti yang lawan Kristen banyak. Tetapi Tuhan membalikkan aku. Dan mengutus aku ke seluruh dunia. Mengembalikan pikiran-pikiran yang sudah seleweng. Pikiran-pikiran yang sudah terbelenggu. Satu persatu bawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara. Nietzsche mengatakan, aku kenapa lebih pintar dari filosof yang lain? GR dia. Mengapa aku lebih hebat daripada semua yang lain? Tak malu dia ngomong kalimat ini. Karena akulah satu-satunya yang menemukan kelemahan kekristenan daripada akarnya. I am the only one to discover the weakness of the Christianity from their root. Agama Kristen adalah agama memperbudak. Agama Kristen adalah agama yang menjadikan manusia beretika budak. Nietzsche menganggap hukum ada dua tingkat. Hukum ada dua macam. Macam pertama, hukum yang dibikin oleh orang keras untuk merajalela, untuk mengikat orang lemah. Ini hukum dari aristokrat. Ini hukum daripada diktator. Ini hukum dari orang kaya. Bikin peraturan-peraturan untuk mengikat orang biasa, tidak bisa apa-apa. Lalu dia bisa seenaknya kaya. Itu kejahatan besar. Saudara-saudara, orang biasa tidak banyak waktu. Cuma cari makan aja, susah mana bisa memikir hal ini. Tapi saya sebagai pemikir, saya harus mengetahui semua ini. Lalu menjadi pemimpinmu. Saudara-saudara, orang kaya memakai hukum untuk membela kekayaan. Memakai hukum-hukum atau selang-selang hukum untuk bikin sendiri bisa menjadi lebih kaya. Lalu hukum-hukum ini kalau dibikin oleh manusia adalah dibikin dengan tujuan untuk memperbaiki nasib diri, untuk melonggarkan kebebasan sendiri, untuk menjadi satu halangan bagi orang lain. Kedua, hukum yang dibikin oleh rakyat yang miskin. Berusaha bikin semacam hukum untuk mengikat orang yang kuat. Membatas mereka untuk berkembang. Nah, makanya kalau komunis datang, kapitalis lari. Kalau kapitalis datang, miskin cilaka. Lalu orang kapitalis selalu mengatakan, saya menciptakan kesempatan bekerja bagi orang-orang miskin. Seperti kalau tidak ada dia, seluruh dunia akan kelaparan mati. Dunia ini milik Tuhan. Tuhan cipta dunia untuk seluruh umat, bukan untuk orang kaya memperjasa diri untuk cipta karya pekerjaan untuk orang miskin. Maka Nietzsche mengatakan dua macam hukum. Hukum dari atasan untuk mengikat bawah supaya mereka mesti baik-baik, kerja jujur, kerja rajin, nanti akan diupahi. Akhirnya mereka kerja sampai mati, hanya cukup makan saja. Karena hukum itu dari atas mengikat bawah. Kedua, hukum dari bawah mengikat atas. Kalau rakyat sudah revolusi, sudah bebas seperti revolusi Prancis, maka raja tidak mungkin hidup lagi. Semua orang mempunyai hak istimewa dikuburkan atau dipenjarakan atau diguletin karena bawah mengikat atas. Itu juga hukum. Menurut hukum ke ini, ke berapa, engkau harus mati. Kalau hukum dipermainkan oleh manusia, kalau hukum dicipta oleh manusia, maka sama seperti adalah Allah yang mencipta manusia, adalah manusia yang mencipta Allah. Demikian ada hukum dari Allah untuk mengikat manusia, adalah hukum dari manusia untuk mengikat Allah. Nietzsche berkata, saya menemukan agama Kristen adalah agama memperbudak manusia. Karena yang mesti taat kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Jangan melanggar perintahnya. Manusia diapain? Manusia dipermainkan oleh Kristen. Dan Nietzsche mengatakan satu kalimat yang saya bulunya berdiri, tidak turun-turun. Dia mengatakan, Yesus bicara banyak hal yang tidak mungkin dijalankan. Yesus
bikin teori terlalu mudah. Sehingga dia matinya pagi. Tidak sempat untuk dia menyesal apa yang dia katakan. Ini kurang ajar sebetulnya. Tapi pintar luar biasa. Jikalau Yesus bisa hidup lebih panjang umur, dia pasti akan menyesal apa yang dia pernah katakan. Nietzsche umur 35 mulai gila. Skizofrenik. Depresi. Akhirnya menjadi orang yang sakit jiwa keras. Dia mati di dalam keadaan seperti orang gila. Pintar luar biasa. Memang orang pintar sama orang gila sedikit mirip ya. Ini namanya pintar kebacut. Ya. Atau gila kebacut jadi pintar. Saya ada satu buku khusus di tengah-tengah orang gila dan jenius. Nah, saudara kita teruskan ya. Maka Nietzsche mengatakan, di mana engkau menjadi orang Kristen, kebebasanmu, keberanianmu, perjuanganmu, kuasamu, itu dirampas habis. Disuruh taat kehendak Tuhan. Waktunya belum sampai. Kalau di dunia ada nanti surga, ada pahala. Nah. Maka orang Kristen diperbudak. Itu sebab. Mari kita lepas. Lepasnya pakai apa? Menuju kepada Superman. Maka orang budak harus idamkan bagaimana mempunyai kekuatan melepaskan belenggu. Itu namanya to hope the coming of Superman. Nah, kita setiap orang harus mempunyai will to power. Kehendak untuk mendapatkan kuasa. Dan aku membuka jalan bagi kamu. Saudara-saudara. Di dalam satu buku yang ditulis oleh Nietzsche namanya Das Spuk Zarathustra. Siapa yang pernah membaca buku ini? Coba angkat tangan. Satu pun tidak ada. Siapa mengetahui ada buku seperti ini? Angkat tangan. Das Spuk Zarathustra itu syair yang indah luar biasa. Tulisan dia. Dan di dalamnya ada satu bagian. Saudara sebenarnya yuk kalau mau jadi murid saya belum waktunya ya. Tapi kalau saya tunggu you sudah ngerti baru jadi gurumu, saya sudah mati. Ya, saya mendahului zaman memberi tahu kepada kamu. Lalu kau yang ada otak yang betul-betul mau dipakai Tuhan. Khususnya yang mau menjadi hamba Tuhan. Betul-betul belajar, betul-betul memikirkan apa yang menjadi halangan kita mengabar Injil. Apologetika, teologia, dogmatika, Injil semua dipelajari dengan baik. Kalau perlu full time. Jual semua asetmu. Serahkan diri seumur hidup menjadi hamba Tuhan. Saya bukan main-main. Karena peperangan kita terlalu besar. Bukan hanya sekadar bisa khotbah. Dapat itu SKS banyak. Dapat S1, S2 selesai. Orang yang melawan Kristen itu mati-matian. Orang yang melayani Tuhan sembarangan. Di dalam buku Zarathustra ada kalimat seperti ini. Semua dengar ya. Ini penting sekali. Dewa-dewa di surga. Allah-Allah di atas. Pada satu hari mereka bermusyawarah. All gods convene together in heaven. Pada waktu dewa-dewa, Allah-Allah. Semua itu lagi bermusyawarah dalam konferensi surgawi. Semua membuat teori. Membicarakan pidato mereka. Mendadak di antara mereka. Ada satu dewa yang berdiri mengatakan, I am the only God. Besides me there is no God. Paling sombong dia. Akulah Allah satu-satunya. Di luarku tidak ada Allah. Yang lain setuju tidak? Kira-kira setuju tidak? Kalau di sini ada satu orang bilang, akulah satu-satunya perempuan. Yang lain bukan perempuan. Pasti ditempelin sama perempuan yang lain kan. Karena begitu banyak perempuan. Kok istri saya perempuan. Hah? Istri Pak Teguh perempuan. Kok kamu berani? Aku lah satu perempuan. Bibiak. Pulangnya kamu jadi. Bukan perempuan jadi beruang. Maka setelah dewa itu mana? I am the only God. Besides me there is no God. Setelah bicara. Semua dewa ketawa. Semua tertawakan dia.
Semua mengejek dia. Semua itu tidak bisa terima, mereka menghina dia. Tertawa itu begitu keras sampai karena dewa loh. Ketawanya itu lebih daripada gemuruh, daripada halilintar. Seluruh surga goncang. Goncang terus. Goncang karena ketawa dia. Ketawa Allah yang gila. Yang mengatakan diri satu-satunya Allah. Semua Allah yang lain ketawa terus. Tidak habis-habis. Karena Allah tidak terbatas kan. Ketawanya juga suara keras. Panjangnya juga tidak. Ketawa terus. Sampai itu permukaan surga itu goncang-goncang. Akhirnya sampai ketawa mati. Sampai mati. Ketawa terus bisa mati. Tak percaya coba. Ayo coba terus. Sampai semua Allah mati. Sesudah itu Nietzsche adalah orang kedua yang klaim di dalam sejarah Allah sudah mati. Tidak ada Allah. Allah mati. Allah mati karena Allah terlalu sombong. Allah mati karena dia mengatakan dia Allah satu-satunya. Sehingga Allah yang lain ikut ketawa-ketawa sampai datahan, sampai mati. Semua Allah mati. Dia ngomong ke Allah mati, orang kedua. Kenapa saya bilang orang kedua? Semua orang bilang Nietzsche adalah orang pertama yang mengatakan Allah mati. Stephen Tong mengatakan dia orang kedua. Orang pertama itu Nyonya Martin Luther. Pada waktu Martin Luther sudah kecewa sekali. Mengadakan reformasi. Menghadapi halangan begitu banyak. Dia kecewa pulang. Sudahlah, aku tidak mau melayani lagi. Terlalu sulit, Tuhan panggil orang lain. Waktu Martin Luther sudah kecewa, habis-habisan putus asa. Dia pulang satu hari, melihat istrinya pakai pakaian orang mati. Nangis di situ. Loh, siapa mati? Kenapa engkau nangis? Nyonyanya terus nangis. Siapa yang mati? Apakah familimu atau siapa? Perlu saya bantu beli peti mati? Siapa yang mati? Kayak kok begitu sedih. Nyonya bilang Allah mati. Martin Luther, gila lu. Allah mana bisa mati? Siapa bilang Allah mati? Engkau percaya Allah mati? Kenapa engkau mengatakan Allah mati? Dan pakai mati? Nyonya terus langsung buka pakaian kepalanya. Berkata kepada, jikalau Allah tidak mati, mengapa engkau putus asa? Wah, mati itu tersadar. Allah tidak pernah mati, kenapa putus asa? Oke, saya teruskan reformasi. Akhirnya jadi. Nah inilah orang pertama yang bilang Allah mati. Kurang ajar ya. Tapi motivasinya baik. Allah mati. Bikin Martin Luther akhirnya didorong untuk tidak berani putus asa. Orang kedua bilang Allah mati, Nietzsche. Beda 400 tahun. Nietzsche mengatakan Allah mati. Karena Allah terlalu sombong mengatakan diri aku Allah satu-satunya. Maka Allah yang lain mentertawakan dia. Akhirnya semua goncang dan semua akhirnya mati ketawa. Yang satu terlalu sombong. Yang lain mati ketawa. Sudah semua mati. Maka sekarang dunia tidak ada Allah. 100 tahun kemudian. Setelah Nietzsche mengatakan kalimat itu. Seorang Perancis yang bernama Jean-Paul Sartre. S-A-T-R-I. Mengadakan satu upacara. Mengundang semua orang yang dia kenal. Yang orang penting dalam filsafat. Datang mengikuti satu upacara. Mengkebumikan Allah. Dia bilang last century. Nietzsche claimed God is dead. Now I buried God. Dia membuat upacara. Lalu mengebumikan Allah. Tidak lama kemudian. Ada orang namanya Van Buren. Hamilton. Dan Althusser. Beberapa orang di Amerika. Mereka membuat School of Theology. God is dead theology. God is dead ada C-I-D. Atau Death of God Theology. D-O-G. Dog Theology. Mengklaim Allah mati. Nah ini perkembangan seperti ini adalah sangat-sangat mempermalukan.
Nah mereka mengatakan kalimat ini karena apa? Mereka tidak bisa terima kesombongan kekristenan. Hanya satu Allah. Yang lain bukan Allah. Hanya satu Allah. Yang lain Allah palsu. Allah yang sejati cuma Esa. Di luar engkau tidak ada Allah. Ini semua diambil dari hukum pertama. Kenapa Allah mengatakan I am the only God? Beside me there is no God. You should not worship other God. Kenapa hukum pertama begitu ketat? Karena ini memang fakta. Kalau memang Allah sejati itu cuma satu, apa buktinya? Kalau memang Allah yang lain tidak mempunyai kuasa, bukan Allah. Mengapa mereka juga mempunyai khasiat-khasiat? Ada orang ke Gunung Kawi melahirkan anak. Padahal sudah 15 tahun nikah, mandul. Kenapa ada dewa-dewa lain di dalam kuil, di dalam kelenteng, di dalam wihara bisa menyembuhkan? Kalau Allah itu memang satu, yang lain itu siapa? Kalau yang lain itu bukan Allah, mengapa mereka berkuasa? Kita kalau terus-menerus tidak habis-habis. Saya percaya, orang tidak bersedia untuk mendengarkan 10 hukum sedalam seperti ini. Tapi saya sebagai pemimpinmu melihat jauh lebih daripada apa yang kau pikirkan. Saya harus bertanggung jawab kabar Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, kembali kepadaku. Tinggalkan ilahmu yang palsu. Kita mungkin masuk ke dalam ilah palsu itu berbentuk berapa macam. Dan ilah palsu bagaimana membangkitkan kemarahan Tuhan. Dan ilah palsu mungkin secara tidak kelihatan di dalam hati manusia. Seperti apa? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena firman-Mu tetap sampai selama-lamanya di surga. Tidak mengalami kegoncangan. Tidak mengalami perubahan. Karena firman-Mu firman yang benar. Dan firman yang kekal. Kami berterima kasih begitu banyak orang menyerang, melawan, meragukan, dan berusaha menghapus iman kekristenan dari muka bumi. Tetapi kebenaran-Mu tetap berada dari kekal sampai kekal tanpa perubahan. Beri pengertian kepada kami untuk mengetahui apa makna setiap kalimat yang Kau wahyukan kepada manusia. Beri kesadaran kepada kami bahwa kami tidak gampang memelihara iman yang sejati dalam dunia yang begitu jahat. Dan kami berdoa kiranya pengertian-pengertian Tuhan tanam ke dalam diri kami. Dan semua imunitas yang mungkin kami terima untuk melawan semua serangan-serangan. Tuhan kuatkan di hati kami. Dengar doa kami. Berkati gereja ini. Berkati mimbar ini. Berkati semua yang datang berbakti kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.